Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sahabat Bawaslu, peserta Sekolah Pengawas Pemilu Ad Hoc atau SPPA di seluruh DIY yang saya banggakan. Kali ini saya Sutopo Jatmiko, Koordif Penyelesaian Sengketa Pemilu Bawaslu Kabupaten Sleman, akan menyampaikan materi tentang penyelesaian sengketa pemilihan dengan subtema PSBB. Baiklah, sebelumnya saya awali sesi kali ini dengan sebuah pantun. Jalan-jalan ke pasar turi, singgah sebentar beli semangka. Walau masih ada pandemi, tetap semangat ikut SPPA. Sahabat Bawaslu yang saya banggakan, mari kita awali dengan aspek sengketa proses pemilihan. Secara terminologi atau nomenklatur, sengketa proses pemilihan hanya disebut sengketa pemilihan tanpa kata proses. Mekanisme penyelesaian sengketa adalah dengan cara musyawarah mufakat. Sedangkan hari penanganannya adalah hari kalender. Adapun sumber atau asal sengketa bisa berasal dari laporan atau temuan oleh pengawas pemilu. Upaya hukum masih bisa dilaksanakan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara atau Mahkamah Agung, karena sifat putusannya adalah mengikat, bukan final dan mengikat. Sedangkan kewenangan Bawaslu RI adalah tidak ada koreksi atas putusan sengketa, baik yang dilakukan di kabupaten kota maupun Bawaslu provinsi. Sahabat Bawaslu yang berbahagia, jenis sengketa pemilihan terdiri dari sengketa pemilihan antar peserta dan sengketa antara peserta dengan penyelenggara pemilihan. Sengketa antar peserta dilakukan dengan prinsip musyawarah acara cepat yang diselesaikan pada hari yang sama. Sedangkan sengketa pemilihan antara peserta dengan penyelenggara pemilihan dilakukan dengan prinsip musyawarah menuju mufakat. Selanjutnya, untuk lebih mendalami tentang ruang lingkup terjadinya subjek, objek, dan alur penyelesaian sengketa, marilah kita ikuti paparan berikut ini. Sahabat Bawaslu, ruang lingkup terjadinya sengketa proses pemilihan. Pertama, yaitu adanya hak peserta pemilihan yang dirugikan secara langsung oleh tindakan peserta lain. Inilah penyebab dari sengketa antar peserta. Kedua, yaitu adanya hak peserta pemilihan yang dirugikan secara langsung oleh tindakan KPU sesuai tingkatannya. Inilah penyebab dari sengketa peserta dengan penyelenggara. Objek sengketa pemilihan. Dalam sengketa antara peserta dengan penyelenggara, yang menjadi objek sengketa adalah keputusan KPU provinsi atau keputusan KPU kabupaten kota di mana hak peserta pemilihan dirugikan secara langsung dapat berupa surat keputusan dan atau berita acara. Sahabat Bawaslu, yang menjadi subjek sengketa terdiri dari pemohon, termohon, dan pihak terkait. Pemohon adalah bakal pasangan calon atau pasangan calon. Termohon adalah KPU provinsi atau KPU kabupaten kota untuk sengketa pemilihan antara peserta dengan penyelenggara. Sedangkan untuk sengketa antar peserta pemilihan, yang menjadi termohon adalah pasangan calon. Bakal pasangan calon atau pasangan calon yang berpotensi dirugikan haknya secara langsung
dapat mengajukan sebagai pihak terkait. Kuasa hukum. Pemohon, termohon, maupun pihak terkait dapat didampingi atau diwakili oleh kuasa hukum dengan surat kuasa khusus. Kuasa hukum merupakan advokat sesuai ketentuan perundang-undangan. Termohon dapat didampingi atau diwakili oleh jaksa pengacara negara atau pihak yang mewakili atau mendampingi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dokumen permohonan. Adapun dokumen yang harus disiapkan oleh pemohon yaitu yang pertama adalah surat permohonan sesuai dengan formulir PSP 1. Dibuat sebanyak 1 rangkap bermeterai ditambah 3 rangkap fotokopi. 2. KTP elektronik atau surat keterangan kependudukan lain sesuai peraturan perundang-undangan dibuat sebanyak 4 rangkap fotokopi. Ketiga, objek sengketa pemilihan berupa SK atau BA dibuat sebanyak 4 rangkap fotokopi. Keempat, alat bukti sebanyak 1 rangkap bermeterai dan dileges ditambah 3 rangkap fotokopi. Dan yang terakhir adalah daftar alat bukti dibuat sebanyak 1 rangkap bermeterai ditambah 3 rangkap fotokopi. Permohonan penyelesaian sengketa harus memuat identitas pemohon terdiri dari nama, pekerjaan, kewarganegaraan, alamat, nomor telepon atau fax. Identitas termohon terdiri dari nama, alamat, dan nomor telepon atau fax. Dan uraian mengenai kewenangan Bawaslu Provinsi atau Kabupaten Kota, kedudukan hukum pemohon, kedudukan hukum termohon, tenggang waktu pengajuan permohonan, pokok permohonan, alasan permohonan, dan petitum atau hal yang dimohonkan pemohon untuk diputus. Sahabat Bawaslu, terkait dengan tenggang waktu, maka yang perlu diperhatikan adalah permohonan diajukan paling lama 3 hari kerja terhitung sejak keputusan dan atau berita acara KPU Provinsi atau KPU Kabupaten Kota ditetapkan. Pengajuan permohonan dilaksanakan dengan ketentuan hari pertama dan hari kedua mulai pukul 08.00 sampai dengan 16.00. Sedangkan pada hari ketiga mulai pukul 08.00 sampai dengan 24.00 waktu setempat. Adapun waktu penyelesaian sengketa adalah paling lama 12 hari kalender terhitung sejak diterimanya permohonan. Sekarang kita masuk kepada alur penyelesaian sengketa pemilihan. Perhatikan baik-baik bagan alur penyelesaian sengketa pemilihan berikut ini. Permohonan penyelesaian sengketa dapat dilakukan secara langsung ataupun tidak langsung. Permohonan langsung yaitu dengan mendatangi kantor sekretariat Bawaslu dengan menyerahkan berkas fisik. Sedangkan permohonan tidak langsung yaitu melalui online dengan menggunakan SIPS atau Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa yang ada di laman Bawaslu. Pemohon akan diberikan username dan password dan akan mendapatkan notifikasi secara langsung. Berkas permohonan yang belum lengkap, kepada pemohon diberi kesempatan untuk melengkapi paling lama 3 hari kerja, dan jika telah lengkap, diberikan tanda terima. Verifikasi berkas. Apabila hasil verifikasi berkas ternyata sudah kadaluarsa karena melebihi waktu yang telah ditentukan atau merupakan objek yang dikecualikan, maka tidak dapat diterima, dengan demikian tidak bisa diregistrasi. Sedangkan apabila dinyatakan tidak lengkap, maka kepada pemohon
diminta untuk melengkapi, dan apabila tidak dilengkapi maka juga tidak bisa diregistrasi. Jika dilengkapi dan dinyatakan lengkap, kemudian diregistrasi. Selanjutnya disusun jadwal musyawarah dan pemanggilan para pihak untuk kemudian dilaksanakan musyawarah. Musyawarah penyelesaian sengketa dilaksanakan dengan prinsip cepat dan tanpa biaya, yaitu dengan mempertemukan kedua pihak pemohon dan termohon. Apabila dalam musyawarah mencapai sepakat, maka kemudian dituangkan ke dalam berita acara sepakat yang nantinya akan dibacakan di sidang musyawarah. Sedangkan apabila tidak tercapai kesepakatan, maka juga dituangkan ke dalam berita acara tidak sepakat. Kemudian Bawaslu melakukan musyawarah lanjutan secara terbuka dan kemudian membuat putusan. Sahabat Bawaslu, peserta SPPA yang saya banggakan, materi yang baru saja saya sampaikan dengan menggunakan sumber bacaan yang pertama adalah Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2020, yaitu tentang tata cara penyelesaian sengketa pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota. Yang kedua adalah Hukum Acara Penyelesaian Proses Pemilu, Konsep, Prosedur, dan Teknik Pelaksanaan yang disusun oleh Rahmat Bagja SH-LLM dan Dayanto SH-MH, terbitan Raja Grafindo Persada tahun 2020. Dan yang ketiga adalah Buku Kinerja Pengawasan Pemilu 2019 yang diterbitkan oleh Bawaslu Kabupaten Sleman. Sahabat Bawaslu yang saya banggakan, demikianlah sekilas tentang PSBB. Untuk mendalami lebih lanjut, kiranya sahabat bisa membaca dan mempelajari lebih lanjut Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2020 ataupun SOP penyelesaian sengketa yang diterbitkan oleh Bawaslu RI. Akhir kata, saya tutup dengan sebuah pantun, gadis cantik jalan di pantai, wajah nan elok jadi bayangan. Tahapan pencalonan belumlah habis, ayo cegah sengketa pemilihan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.